Halo traders, kembali lagi di Orbit TV Channel. Kali ini dalam segmen baru yaitu belajar trading dari nol atau kita biasa singkat BTN. Pada segmen ini kita akan kasih edukasi untuk para trader pemula untuk bisa masuk ke dunia CFD trading ini. Informasi-informasi dan edukasinya juga yang mulai banget dari basic. Jadi kamu semua bisa ikutin edukasi ini dari awal. Edukasi ini nanti kita buat per episode sehingga teman-teman semua bisa ikutin dan tidak harus menggunakan waktu yang lama. Ini juga kita adakan gratis. Jadi kita mau teman-teman semua ikut support kita dengan subscribe YouTube ini, like, komen juga dan share juga videonya. Kita mulai yuk video edukasinya. Pada edukasi yang pertama, kita akan membahas tentang support dan resisten. Support dan resisten ini adalah teknik yang basic namun sangat penting untuk kita gunakan. Karena biasanya untuk para trader profesional pun tetap menggunakan yang namanya support dan resisten ini. Yuk kita mulai aja. Kita mulai dari introduction. Jadi, pergerakan harga disebabkan oleh ketidakseimbangan penawaran atau supply dan juga permintaan atau demand. Ketika penawaran melebihi permintaan, maka harga akan turun. Dan ketika permintaan melebihi penawaran, maka harga akan naik. Support dan resisten kemudian dapat dikembangkan sebagai strategi trading yang menguntungkan. Support dan resisten mewakili tahapan penting di mana kekuatan penawaran dan permintaan bertemu. Di pasar keuangan, harga didorong oleh penawaran yang berlebihan, maka dia akan turun, dan permintaan, maka dia akan naik. Penawaran identik dengan bearish, bear, dan juga penjualan. Permintaan identik dengan bullish, bull ataupun buy. Saat permintaan meningkat, harga akan naik, dan saat penawaran meningkat, maka harga akan turun. Yuk kita mulai aja dari support dan resistennya. Jadi, support adalah tingkat harga di mana penawaran dianggap cukup kuat untuk mencegah penurunan harga lebih lanjut. Support ini biasa kita sebut itu lantai, jadi dia di bawah. Di sini dia akan ada gaya atau level psikologis para trader sehingga saat harga turun sampai ke area support, kemungkinan akan memantul lagi ke atas karena di bawah sini akan ada gaya yang berlawanan seperti itu. Lalu yang kedua adalah resisten. Resisten adalah tingkat harga di mana penjualan dianggap cukup kuat untuk mencegah harga naik lebih lanjut. Jadi biasanya kalau resisten ini kita sebut sebagai atapnya gitu. Jadi kalau misal di sini itu ada yang namanya gaya ataupun level psikologis para trader sehingga saat harga naik sampai ke area resisten, kemungkinan harga akan turun kembali karena dianggap sudah terlalu mahal gitu. Jadi orang-orang udah tidak ingin membeli lagi dan dia akan para trader itu akan menjual. Nah, di sini maka akan ada area untuk penurunannya lagi. Nah, support resisten ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah klasik, support, dan resisten. Yang namanya klasik, jadi kita benar-benar cari di mana supportnya dan di mana resistennya. Jadi kalau support itu di area swing low-nya, nah dia itu ada di area bawah. Lalu yang namanya resisten ini ada di swing high-nya, di area atasnya. Jadi kalau di bawah ini kita sebut support, lalu di atas ini resisten. Jadi area support ini biasanya kita pakai untuk area stop loss kalau kita entry buy. Karena kenapa area stop loss? Jadi kita tuh lihat mungkin dia akan kembali ke area situ dan kalau misalnya menembus supportnya berarti kan dia gaya tersebut sudah terjebol gitu. Jadinya kalau dia menjebol si support, kemungkinan harga akan turun lebih dalam sehingga di situ adalah area kita pasang stop lossnya. Nah, sebaliknya resisten itu biasanya kita pakai stop loss, dipakai untuk area stop loss saat kita entry sell. Jadi kalau misalnya si resisten udah terjebol saat harga naik ke atas, nah berarti kan dia akan menyentuh harga resisten baru nanti di atasnya. Dan di situ kita taruh untuk sebagai stop loss. Jadi kalau udah terjebol dia mungkin akan naik lebih lanjut. Di area support dan resisten ini selain untuk stop loss biasanya juga untuk take profit. Berarti sebaliknya lagi nih. Jadi kalau misalnya kita buy, si support itu untuk stop loss dan resisten untuk take profitnya. Dan kalau misalnya kita mau sell, berarti si support ini adalah take profit dan resisten adalah stop lossnya, seperti itu. Nah, resisten ini ada di area-area atasnya dan semakin banyak kalau misalnya dalam satu garis gitu ya.
resisten itu membentuk para resisten, apalagi yang tadinya support dan jadi resisten, itu adalah kita bisa sebut sebagai resisten kuat, ataupun misalnya support juga ada beberapa kali yang sebelumnya di area yang sama, di situ juga biasanya kita sebut support kuat. Dimana kalau misalnya support itu adalah targetnya, itu kita harus lebih attention gitu sih, lebih diperhatikan, karena di situ memang areanya gayanya lebih kuat, biasanya seperti itu. Lalu jenis yang kedua itu ada dynamic support dan resisten. Jadi dynamic support resisten ini juga sama, bisa menentukan di mana area bawah dan juga area atasnya. Cuma kita butuh bantuan yang namanya indikator. Jadi kalau dynamic ini support resistennya pakai indikator. Dalam hal ini kita pakai indikatornya namanya moving average. Dan biasanya saya pilih untuk exponential moving average. Di sini teman-teman bisa pakai area yang 2134. Seperti di gambar ini, kita coba nih area kita entry si moving average-nya yang 21 dan 34. 21 dan 34 ini kenapa kita pilih? Yang pertama karena ini adalah angka Fibonacci, yang kedua ini adalah sudah terbukti gitu bahwa area ini memang cukup penting gitu. Kita pakai si moving average-nya. Nah, moving average ini misalnya nih kita saat ini lagi yang namanya bullish. Areanya ini sudah terlihat ya chartnya ke atas. Nah, kalau lagi bullish, si dynamic support resisten ini kita pakai untuk mencari supportnya. Jadi garis-garis swing low-nya yang menyentuh moving average itu dianggap sebagai supportnya. Lalu kebalikannya, saat misalnya dia bearish, maka kita cari untuk resistennya. Resistennya itu saat si swing high-nya menyentuh para moving average-nya ini. Kalau di dynamic support resisten kurang bijaksana kita kalau pakai saat sedang sideways. Karena nanti si dynamic support resistennya itu berada di area tengah, sehingga tidak cukup valid untuk menentukan support dan resistennya. Yang ketiga adalah harmonic support dan resisten. Jadi harmonic support resisten ini adalah berguna untuk menemukan target harga lanjutan yang lebih jauh sebelum faktanya. Selain itu, Anda bisa dapat menemukan target price all time high. Jadi kalau misalnya kita cek lagi nih support resisten sebelumnya, ada klasik, dynamic, dan yang ini harmonic. Apa sih kelebihannya harmonic ini? Yang paling mendasar dari perbedaan dari dua yang sebelumnya adalah kalau harmonic ini kita bisa tahu kapan all time high-nya. Jadi kalau misalnya nih kita pakai klasik, kalau misalnya kita mau menemukan support baru saat harganya udah rendah banget, kita mau menemukan supportnya sampai mana sih? Sementara harganya itu udah paling rendah karena support sebelumnya tidak pernah sampai di situ. Bagaimana kita menemukan supportnya? Kalau belum ada harga lebih rendah dari situ. Nah, ini kita pakai yang namanya Fibonacci. Kita tarik Fibonacci untuk menentukan di mana sih harga yang paling bawahnya. Seperti itu. Nah, sama juga sebaliknya. Kalau misalnya harganya udah tinggi banget si instrumen tersebut, nah gimana kita mau menentukan target profit sementara resistennya pun belum pernah sampai ke situ yang sebelumnya. Nah, itu dia materi support dan resisten kali ini. Saya ingetin lagi ya, di support resisten ada 3. Yang pertama ada klasik, di mana kita menentukan lantai dan resistennya atau support dan resistennya dari harga yang sebelumnya terbentuk. Lalu ada yang kedua namanya dynamic support resisten, di mana support dan resisten ini menggunakan bantuan indikator. Indikator yang saya gunakan adalah exponential moving average 21 dan 34. Kita menentukan support untuk area sedang naik, lalu untuk kita tentukan resisten saat tren sedang turun menggunakan moving average tersebut. Dan yang ketiga ada harmonic support dan resisten. Harmonic support resisten ini kelebihannya adalah bisa menentukan all time high harga yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya harga sudah tinggi banget, kita bisa menentukan target di mana profit kita pakai Fibonacci, atau kalau misalnya kita sedang posisi sell, kita bisa menentukan harga di mana sih si support itu akan terbentuk kalau misalnya harganya sudah rendah banget. Nah, dari 3 itu bekal 3 itu aja teman-teman semua bisa trading dan profit di CFD trading ini. Jangan lupa ikutin terus belajar trading dari nol di Orbit TV channel.
biar teman-teman tidak ketinggalan edukasi atau ilmu-ilmu untuk trading CFD ini. Kalau teman-teman juga ada request mau apa sih yang diajarin, itu juga bisa komen di bawah. Jangan lupa teman-teman share juga video ini kepada trader-trader lainnya biar bisa kita sama-sama belajar. Sampai sini dulu belajar trading dari nol dari Orbit Trade. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Bye bye.